وحين من زاح بدر الله شاء له تورق صبح في كافي وانتصباها. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Dicampakkan ke dalam beberapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada sahabat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabiin, dan hamba Allah yang istiqomah ittiba pada beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama terkait dengan halal bihalal. Karena ini pertemuan perdana saya, maka saya sedikit menyampaikan tentang persoalan halal bihalal. Biasanya di bulan Syawal kita ini mengadakan bahkan diundang di acara halal bihalal. Halal bihalal itu khas Indonesia itu, khas Indonesia. Kalau kita runtut filosofi dari halal bihalal itu sebenarnya menginginkan mengimplementasikan 2 asmaul husna, yaitu al-ghafar dan al-afu. Al-ghafar adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sehingga ketika kita halal bihalal, mestinya setelah kita saling memaafkan, maka mestinya kita menampakkan kebaikan saudara kita dan menutup keburukan saudara. Kemudian yang kedua diambil dari Asmaul Husna, yaitu Al-Afu. Al-Afu itu artinya menghapus keburukan dan meninggalkan atau menghindarkan saudara kita dari segala bentuk kemaksiatan. Sehingga kalau diringkas halal bihalal itu mestinya 800 tahun yang lalu ada seorang penggali kubur namanya Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman Al-Hafar ini menjadi penggali kubur sudah cukup lama. Suatu hari dia kedatangan seorang wanita yang memesan liang lahat. 2 jam kemudian liang lahat sudah siap dan datanglah jenazah yang diantar. Tidak banyak orang yang mengantar. Kemudian saat itu Abdurrahman Al-Hafar ikut turun di liang lahat menerima jenazah dan akan memasukkannya ke liang lahat. Pada saat dia menerima jenazah itu, kemudian bersama dengan yang lain sedang akan meletakkan jenazah itu di liang lahat, dia melihat liang lahat itu berubah menjadi sebuah taman yang sangat indah. Dan jenazah itu menurut penglihatan dia diterima oleh 2 orang laki-laki berbaju putih dan dibawa pergi. Dan dia saat itu semaput bahasa Indonesia pingsan. Dia pingsan sampai kemudian prosesi pemakaman selesai, dia baru sadar. Kemudian ditanya sama temennya, "Rika, belum sarapan Pak?"
Kelompok jenazah kok masih semaput. Bukan itu masalah. Lah masalahnya apa? Pada saat saya meletakkan jenazah, saya melihat liang lahat itu berubah menjadi taman yang sangat indah, dan jenazah yang kita turunkan itu diterima oleh 2 orang laki-laki yang berbaju putih. Dan mereka tidak pada percaya. 1 bulan kemudian wanita yang sama mendatangi Abdurrahman Al-Hafar, pesan dibuangkan liang lahat. Dan 2 jam kemudian liang lahat itu juga selesai dia bikin. Dan tidak lama kemudian datanglah jenazah yang diantar juga tidak banyak orang yang mengantar. Saat itu Abdurrahman Al-Hafar di dalam hati berbisik, mungkin akan terjadi seperti peristiwa 1 bulan yang lalu. Kalau itu terjadi, saya tidak boleh semaput. Kemudian Abdurrahman Al-Hafar ikut menerima jenazah yang akan dimasukkan ke liang lahat. Dan ternyata kejadiannya sama ini. Ketika dia akan meletakkan jenazah itu, liang lahat berubah menjadi taman yang sangat indah, dan ada 2 orang berbaju putih yang menerima jenazah itu. Menurut penampakan Abdurrahman Al-Hafar, dia walaupun dengan keringat yang bercucuran dingin, dia berusaha untuk tegar. Setelah selesai pemakaman, dia sengaja mencegat wanita yang pesen 2 liang lahat. Dia bertanya, "Bu, saya mau tanya, siapa orang yang ibu pesankan liang lahat 1 bulan yang lalu?" "Oh, itu anak saya." "Apa amalan anak ibu?" "Memang kenapa?" "Bu, pada saat saya menurunkan jenazah putra ibu, liang lahat itu berubah menjadi taman yang sangat indah, dan ada 2 orang yang menerima jenazah putra ibu dan dibawa pergi. Anak saya tidak punya amalan apa-apa. Siapa sesungguhnya putra ibu?" "Oh, anak saya itu meninggal ketika sedang mencari ilmu." Kalau begitu, siapa yang baru saja kita makamkan? "Itu anak saya juga, kakaknya yang meninggal bulan lalu." "Apa amalan putra ibu?" "Anak saya tidak punya amalan apa." "Apa pekerjaannya?" "Dia bekerja mencari kayu bakar yang dijual untuk membiayai sekolah adiknya." Kemudian Abdurrahman Al-Hafar memiliki kesimpulan, dan dia teringat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thoriqon man salaka thoriqon man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah." Barang siapa yang menapaki jalan mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu ditunjukkan oleh Allah kepada Abdurrahman Al-Hafar, makomnya menjadi taman yang sangat indah. Seseorang yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai orang yang mencari ilmu, ditampakkan di hadapan Abdurrahman Al-Hafar, makamnya juga menjadi taman yang sangat indah. Maka sejak hari itu Abdurrahman Al-Hafar memutuskan untuk resign sebagai penggali kubur, dan dia mendatangi seorang ulama di sebuah masjid di Damaskus. Dia menyampaikan, "Ya, saya izinkan saya untuk belajar kepada Anda. Apa-apaan sampean ini? Usia sampean sudah hampir 50 tahun. Kenapa baru..." Kita anggap unggulan sekalian. Kita ya anggap Pak. Ya.
Ketika kita mengelini amal unggulan, maka jaga dengan istiqomah dan mantap. Jangan lupa tadi empat hal yang pertama maka amal unggulan kita pastikan kita ilmui karena Rasulullah berpesan al ilmu qoblal amal. Insyaallah. Makanya kalau kita lihat di sirah, para sahabat itu sering bertanya kepada Rasulullah, ayu amal afdal, ya Rasul, amal yang paling utama itu apa? Dan saat itu kita banyak temukan ketika yang bertanya itu pedagang, Rasul mengatakan amal unggulan itu adalah berdagang. Ya, ketika yang bertanya petani al-falah. Kemudian suatu ketika Rasulullah menyebutkan tentang amalan unggulan itu adalah berjihad di jalan Allah. Amalan unggulan itu adalah bersedekah. Amalan unggulan itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa memang masing-masing kita itu punya kecenderungan yang beragam. Banyak jalan untuk menemukan. Maka di dalam ayat yang tadi wallahu yuhibbul muhsinin, dan menjadi orang muhsin itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Seperti halnya misalnya ada sholat sunnah itu yang sampai dikatakan minimal kita pernah melakukan sekali seumur hidup misalnya. Kan ada gitu sholat tasbih gitu. Contoh, nah, termasuk amal-amal yang lain. Maka Rasulullah itu menyebutkan khairul amal adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah, istimroriyah, terus-menerus walaupun itu sedikit. Maka yang sudah bisa kita lakukan, kita jaga dengan keistiqomahan, syukur ditambah. Panjenengan yang tahu persis waktu, kekuatan, dan azam panjenengan apa. Saya yakin kalau pengennya sih semua amal ya, pengennya semua amal. Nah, mana dulu yang bisa kita lakukan, maka kita jaga, kita kerja. Allahu akbar. Kasih waktu Ibu. Sikap? Baik, mari kita akhirkan pertemuan kita dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi